Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa kembali bertatap muka dalam proses pembelajaran produksi pengolahan hasil hewani. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa dulu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan keberkahan dalam proses pembelajaran. Baik, kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, saya akan mengabsen kalian dulu. Untuk hari ini kelas 11 APHP, Puji Sarah ada? Janatul? Jelita? Listi? Mela? Miftahur Rahmah? Muhammad Alpianur? Najmi? Nur Reseida? Oliver? Rahilah? Saudah? Alhamdulillah hari ini kalian hadir semuanya. Mudah-mudahan terus pertahankan, jangan sampai banyak bolos. Siap? Siap. Baik anak-anak sekalian, sebelumnya Ibu ingin menanyakan suatu permasalahan yang sangat penting yang ada kaitannya dengan proses pembelajaran hari ini. Menurut kalian nih, mengapa kita perlu melakukan pemilihan bahan baku atau bahan tambahan dalam proses pengolahan suatu produk olahan? Misalnya, hari ini kita akan merumuskan proses pengolahan bakso sapi misalnya. Pekan depan kita akan melakukan proses praktikum atau pengolahan produksi bakso sapi. Nah, mengapa kita harus memilih bahan baku atau bahan tambahan dalam proses pengolahan suatu produk olahan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan, siapa namanya? Listi. Oke, gimana Listi? Karena pemilihan bahan baku yang bagus dan berkualitas akan sangat berpengaruh terhadap hasil jadi yang akan didapat. Setuju? Setuju. Oke, kita kasih apresiasi untuk Listi. Silakan. Sip. Tadi Listi mengatakan bahan yang berkualitas akan mampu menghasilkan produk olahan yang berkualitas. Berarti kan jaminan nih, ya kan? Jaminan apabila bahan bakunya bagus atau bahan tambahannya bagus, kemudian prosesnya juga sesuai prosedur, akan menghasilkan bahan atau produk yang baik pula. Ada lagi yang bisa menyampaikan mengapa menjadi penting memilih bahan baku dan bahan tambahan? Ada? Silakan, siapa namanya? Zainul Abidin. Silakan, Zainul Abidin. Apabila bahan baku yang diolah kurang baik, maka hasilnya akan kurang baik. Sip. Setuju? Setuju. Silakan kita kasih apresiasi untuk Zainul Abidin. Nah, dari dua yang disampaikan kawan kalian tadi, ternyata betapa penting kedudukan pemilihan bahan, baik itu bahan baku maupun bahan tambahan dalam proses suatu produksi. Ya, jadi kalau bahan bakunya bagus, prosesnya bagus, akan menghasilkan hasil yang bagus atau baik pula. Sebaliknya, apabila bahan baku yang dipilih asal-asalan, tidak sesuai prosedur, kemudian tentu akan menghasilkan produk olahan yang kurang baik pula. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Oke. Baik anak-anakku, setelah kalian tadi kita sedikit merefleksi, kita sedikit mengulas kembali materi di pekan sebelumnya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya terlebih dahulu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang pemilihan bahan untuk pembuatan atau produksi pengolahan bakso sapi. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya ingin melakukan penilaian awal dulu kepada kalian tadi terkait dengan sejauh mana sih apakah kalian tahu pemilihan bahan baku atau bahan tambahan yang baik dalam proses pengolahan bakso sapi. Ini ada lembaran soal awal atau pretestnya, silahkan kalian isi. Tolong dibagikan, nak. Dibagikan. Oh, ini.
Silahkan itu dijawab, di masing-masing dijawab. Hari ini saya ingin menyampaikan dan menayangkan salah satu video yang saya minta kalian menyimak dengan seksama, kemudian nanti mengambil simpulan dan memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Siap? Siap. Baik, kita lihat sama-sama mengenai tayangan video. Tips membeli atau memilih daging sapi yang baik, sehat, dan segar. Yang pertama, perhatikan warna daging. Ketika Anda hendak membedakan apakah daging yang Anda beli dalam keadaan baik atau busuk, caranya yaitu dengan memperhatikan warna daging itu sendiri. Daging yang memiliki kualitas baik biasanya mempunyai warna merah yang masih sangat segar sekali serta tidak terlihat pucat dan kotor. Sedangkan daging yang memiliki kualitas kurang baik cenderung pucat dan kecoklatan. Yang kedua, cium aroma daging. Daging sapi yang masih dalam keadaan segar biasanya akan tercium aroma daging yang segar, tidak tercium bau busuk atau bau amis. Ketika membelinya, Anda jangan tertipu oleh kata-kata pedagang daging itu sendiri. Meskipun pada saat itu Anda hanya mencium bau amis yang sedikit, akan lebih baiknya jika Anda mengurungkan niat Anda untuk membelinya. Yang ketiga, lihat tekstur daging. Sebelum Anda membeli daging, maka tidak akan ada salahnya apabila Anda melihat tekstur daging itu sendiri. Jika Anda mendapati tekstur daging yang kenyal serta posisinya kembali seperti semula ketika ditekan, maka bisa dipastikan bahwa daging tersebut masih dalam keadaan segar atau baru. Sebaliknya, jika daging yang Anda tekan terasa lembek, maka kita harus menghindarinya karena keadaannya sudah tidak segar lagi. Yang keempat, hindari membeli daging dalam keadaan beku. Hindari membeli daging dalam keadaan beku meskipun itu di pasar swalayan. Banyak orang yang biasanya salah kaprah ketika membeli daging, di mana biasanya mereka menganggap bahwa daging dalam keadaan beku ialah daging yang segar dan baik. Daging yang beku memanglah baik, namun perlu kita ketahui juga bahwa kesegarannya kurang. Namun jika tidak ada lagi pilihan dan Anda harus membeli daging dalam keadaan beku, maka Anda bisa memilih daging yang tidak terdapat bunga esnya. Karena daging yang seperti itu merupakan daging yang sudah lama. Yang kelima, hindari memilih daging berair. Coba tekan daging tersebut atau angkat, lalu sedikit diperah. Apakah ada air yang menetes dari daging tersebut? Anda harus memastikan bahwa Anda tidak memilih daging yang berair, karena bisa saja daging tersebut adalah daging gelonggongan atau daging impor yang kualitasnya kurang baik seperti penuturan ibu tadi. Namun, jika yang menetes pada daging adalah darah, maka tidak masalah jika Anda membelinya, karena itu merupakan sari daging sapi tersebut. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah melihat tayangan video. Bagaimana? Disimak? Oke. Sekarang dari apa yang sudah disampaikan di tayangan video tadi, kira-kira apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita memilih bahan baku daging sapi tadi untuk proses pengolahan bakso daging sapi? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Siapa namanya? Sauda. Sauda. Oke, Sauda. Apa saja? Warna daging yang merah segar. Oke, yang pertama warna daging yang merah dan segar. Ada lagi? Silakan, Zahra. Aromanya khas aroma daging dan tidak berbau amis dan busuk. Oke, aromanya khas daging, bukan bau yang aneh-aneh, kata Zahra tadi. Ada lagi dari tayangan yang kita lihat? Oke, silakan. Siapa namanya? Jelita, silakan. Teksturnya bila ditekan, kemudian setelah diangkat, penekanannya dia akan kembali ke semula lagi teksturnya. Oke, silakan. Siapa lagi yang bisa menyampaikan? Siapa namanya? Rahila, silakan. Menghindari membeli daging yang beku. Menghindari untuk membeli daging yang beku. Mengapa? Karena tentu lebih bagus yang segar, Bu. Oke, jadi daging yang fresh, yang segar tentu lebih bagus. Kemudian ada lagi yang lain dari yang kalian tonton tadi di tayangan? Ada lagi selain Selain apa tadi yang disampaikan Rahila?
Menghindari daging beku. Oke, apa? Siapa namanya? Janatul, silakan. Hindari memilih daging berair. Hindari memilih daging berair. Mengapa? Karena dengan banyaknya air, peluang kemasukannya bakteri. Akan berpeluang banyak ada mikroorganisme atau bakteri di dalamnya. Bagus. Apa yang kalian sampaikan tadi betul semuanya. Kita beri apresiasi untuk kalian semua. Jadi alhamdulillah kalian ternyata betul-betul bisa menyimak apa yang ada di tayangan video tadi. Nah, setelah kita melihat tadi tayangan, kalian menjawab, saya ingin ada salah seorang siswa yang bisa merangkum semua dari pertanyaan yang disampaikan dari tayangan video tadi. Ada yang bisa? Oke, silakan. Siapa namanya? Najmi. Silakan Najmi. Yang saya simpulkan yaitu yang pertama dari warna daging. G. Warna daging yang baik ialah berwarna merah segar. Betul. Lalu yang kedua itu aroma daging. Betul. Aroma daging yang khas daging. Lalu yang ketiga yaitu tekstur. Yang bagus ketika ditekan akan kembali ke asal. Lalu Betul. yang keempat hindari memilih daging beku karena tentunya tidak fresh. Ya. Lalu yang terakhir yaitu hindari memilih daging yang berair karena dengan banyaknya air berpeluang masuknya bakteri. Oke, jadi apa yang kalian sampaikan betul semua. Oke, kita kasih apresiasi untuk kita semuanya. Baik, alhamdulillah anak-anakku semua, berarti kalian betul-betul memahami apa yang tadi disampaikan di tayangan video. Nah, saya minta kalian ke depannya kalau kalian ada tugas menyimak video, betul-betul disimak dengan baik seperti ini. Alhamdulillah kan, ternyata kalian bisa ya menyimpulkan, oh ternyata ketika kita akan mengolah suatu produk olahan, ya, maka kita sangat penting untuk memperhatikan bahan baku dan bahan tambahannya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, sekarang saya kasih kesempatan untuk kalian, mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Silakan. Ya Bu. Silakan. Siapa namanya? Alpi Bu. Alpi, silakan. Apa yang ditanyakan? Bagaimana cara kita untuk mengetahui atau mengecek kehalalan daging tersebut, terutama kita seorang muslim, baiknya kita mengetahui tentang kehalalan daging tersebut. Baik, pertanyaan Alpi tadi sungguh bagus sekali ya. Artinya teman kita ini, Alpi ini menanyakan bagaimana mengecek kehalalan. Kalian kan tadi menyimak video bagaimana melihat kualitas daging yang baik, ya kan? Nah, terkait dengan kehalalan produk atau bahan baku yang akan kita olah menjadi sebuah produk, kalau itu daging sapi, berarti pertama kita pastikan dulu bagaimana proses penyembelihannya. Makanya nanti kalian akan sama-sama kita lakukan project, yaitu kalian observasi ke pasar daging atau ke RPH. Ada yang tahu RPH apa? Rumah pemotongan hewan. Terutama nanti yang di sana ada pemotongan sapinya. Jadi kalian akan mengetahui di mana. Minimal sebagai seorang muslim kita punya tanggung jawab menanyakan kehalalan proses penyembelihannya kepada paman penjualnya. Paham kira-kira? Paham. Nah, tentu kalau untuk lebih lengkapnya kalian bisa tanyakan itu ke guru agama kalian. Supaya nanti jawabannya tentu lebih komprehensif lagi, lebih meyakinkan lagi. Baik anak-anakku sekalian, setelah kalian melihat tayangan video, setelah kita melakukan diskusi, mari kita sama-sama melakukan diskusi per kelompok untuk mempersiapkan atau merancang proyek yang akan kita buat pekan depan, yaitu pengolahan bakso sapi. Siap? Siap. Baik, silakan kalian berbaur dalam beberapa kelompok dengan kelompoknya. Untuk kelompok silakan yang sudah biasa kita pakai praktikum saja. Baik, ini kelompok 1 ya. Berapa jumlah orangnya? 8 orang, yang ini? 8. Oke, pas 8 orang. Ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan Jainul dibagikan. Ini 1 orang, 2 orang 1 LKPD-nya, silakan. Ya, 2 orang untuk 1 LKPD. Untuk laporannya tentunya nanti kalian tulis di 1 laporan saja. Kalau ini untuk diskusinya. Silahkan kalian pelajari, silahkan kalian baca, sambil berdiskusi dan sambil mengerjakan, kalian boleh langsung menanyakan
untuk kita diskusikan secara langsung. Silakan. Silakan. Silakan didiskusikan dengan kawannya, dibaca kira-kira jawaban nomor 1 seperti apa, didiskusikan nak. Bagaimana nanti kalian misalnya untuk yang poin keberapa, rencananya mau kemana, ke pasar kah, observasi, atau mau ke RPH kah, silahkan didiskusikan. Nah, baik anak-anakku, kalian sudah selesaikah mengerjakan lembar kerja peserta didiknya, LKPD-nya? Sudah. Oke, baik, kalau sudah, silahkan yang membelakangi saya menghadap ke saya dulu, kita bahas mengenai refleksi pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari tentang pemilihan bahan baku dan bahan tambahan untuk proses pengolahan bakso daging sapi, bagaimana perasaan kalian setelah tadi melihat tayangan video, penjelasan, diskusi dengan teman-teman kalian? Apa yang kalian rasakan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyampaikan? Silahkan, siapa namanya? Resida, silakan. Seru Bu, karena kami jadi mengetahui pemilihan daging sapi yang baik untuk memproduksi pengolahan bakso sapi. Nah, jadi ternyata kata Resida seru. Kenapa? Karena paling tidak kalian semua mengetahui, oh cara memilih daging sapi yang baik untuk proses pengolahan daging sapi itu kalian jadi tahu, jadi paham, jadi tidak salah lagi. Atau ada lagi yang lain yang bisa menyampaikan refleksinya? Silakan, siapa namanya? Raisa, silakan. Menyenangkan Bu, karena saya menjadi tahu pemilihan daging yang baik untuk daging sapi. Baik, nah ternyata Raisa tadi merasa senang karena apa? Dengan kita mempelajari proses pemilihan bahan baku daging sapi, dia jadi tahu, dan tentunya kalian semua merasa senang nggak? Baik, alhamdulillah, berarti kalian minimal sudah bisa istilahnya merasakan, oh ternyata untuk membuat atau olahan daging sapi ini tidak sembarangan ya. Bakso sapi ini ternyata ada masing-masing bagiannya, harus dipilih seperti apa supaya menghasilkan kualitas produk yang terbaik. Oke anak-anakku, alhamdulillah kita sudah sampai pada proses di mana proses pembelajarannya kita sudah lalui dari mulai awal tadi. Kemudian sekarang kita akan melakukan post test atau tes di akhir yang untuk mengecek pemahaman kalian tadi ya, yang sudah ditayangkan, yang sudah kita diskusikan, sejauh mana kalian bisa menyerap informasi dan penjelasan yang tadi sudah kita lakukan. Baik, silahkan kembali ke tempat masing-masing sebagaimana tadi kita akan melakukan post test atau soal di akhir. Oke, silakan. Balik lagi ke yang tadi. Agak jauh-jauhan nak. Bisa dipakai yang itu. Silakan, ini ada soal, silakan kalian kerjakan. Silakan dibagikan. Yang sebelah sana. Aduh, silakan. Kalian baca dengan seksama, kemudian kalian jawab, pilih jawaban yang paling tepat. Sudah, Raisa sudah selesai? Oke, kumpulkan. Yang sudah selesai silakan kumpulkan. Anak-anakku, setelah kalian tadi menyelesaikan post test, sudah dikumpulkan, nanti akan saya koreksi, akan saya bagikan sebagai bahan latihan untuk kalian. Saya ingatkan kembali bahwa besok, bahwa pekan depan kita akan melakukan proyek yang sudah kita rancang di LKPD tadi, yaitu apa? Praktikum pengolahan bakso sapi. Jadi tolong diingat,
dan LKPD yang kalian tadi Ibu bagikan, silakan disimpan baik-baik, didiskusikan dengan teman sekelompok, dipelajari dengan seksama, persiapkan untuk nanti di pekan depan kita melakukan praktikum atau pengolahan bakso sapi. Siap? Siap. Silahkan. Setelah kalian tadi menyelesaikan proses pembelajaran dengan baik, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang akan menjadi bekal nanti setelah kalian lulus, setelah kalian menjalani proses kehidupan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan suatu saat kali saja kalian ada yang jadi pengusaha bakso sapi atau jadi juragan kerbau atau sapi nantinya ya, insya Allah. Kita tidak tahu, asal tadi semangat terus belajar, semangat untuk membaca bagaimana, dan terus tumbuhkan motivasi kalian untuk terus belajar. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah, bersyukur kepada Allah sudah diberikan kesempatan kita mempelajari pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Silahkan setelah ini kalian kembali ke istirahatkah atau kemudian kembali ke kelas untuk mendapatkan mata pelajaran yang lainnya lagi. Saya tutup, saya akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.